Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, kita muliakan bersama Tuan Guru kita, Guru Zainal Ilmi Ahmad, selaku pembimbing kita dalam majelis kita, majelis Mazratul Akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam ketaatan, Allah menyehatkan dan mengafiatkan beliau, dan kita dikumpulkan bersama beliau dan baginda Rasulullah SAW dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita hormati bersama juga tuan rumah, seperti kata Ustadz Hamid tadi, Daeng Ahmad Jazuli, supaya kada tertukar. Mudah-mudahan beliau keluarga, beliau keluarga dimurahkan rezeki yang halal, dilancarkan urusan beliau dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang kita hormati para asatid dan jamaah sekalian. Dan berdirinya atau beradanya ulun di sini semata-mata hanya sekedar melaksanakan perintah guru kita, amanah guru kita, bukan bermaksud menggurui atau yang lebih pantas. Ada yang lebih pantas dari ulun sendiri. Ada banyak ustadz kita di sini, ada Ustadz Hamid, Ustadz Abdi, dan ustadz-ustadz yang lain yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tak menghilangkan rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Jadi di sini ulun hanya sekedar sharing, istilah kita sekarang, sekedar berbagi pengalaman, karena dalam Al-Quran disebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan, saling menasehati, saling sharing. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu akan berguna nantinya bagi orang yang beriman. Karena yang bisa mengambil manfaat dari orang yang dari manfaat tersebut hanyalah orang-orang beriman. Makanya guru-guru kita mengajarkan kita ketika mendengar suatu faidah, suatu ilmu, kita anggap ilmu yang kita dengar ini seakan-akan kita pertama kalinya mendengar, supaya hati kita lembut, supaya hati kita lemah. Dan itulah ciri-cirinya orang beriman, sebagaimana dalam ayat tadi, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan alhamdulillah kita sekarang masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tentunya waktu-waktu seperti ini lebih tepat kita untuk mengenang kembali momen-momen tentang baginda Nabi Muhammad SAW, tentang perjuangan beliau, tentang akhlak beliau, tentang apa yang ditinggalkan beliau kepada kita semua. Terkait apa yang ditinggalkan beliau ini, beliau pernah bersabda, taraktu fikum amroini, kata Nabi SAW dalam haji wada. Jadi ketika haji wada itu kan haji terakhir beliau, karena beliau haji cuma sekali, dan kata lawas beliau haji, tidak lama beliau haji, beliau sakit, kemudian beliau wafat. Jadi kata beliau, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian itu dua hal, dua perkara atau dua hal. Lan tadillu ma tamassaktum bihima abada. Selama kalian berpegang dengan dua hal ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Tidak akan mencong kanan kiri, kalian akan lurus sebagaimana yang aku ajarkan, kata Nabi. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata nabiyhi, yaitu kitab Allah, Al-Quran, kandungan Al-Quran, dan sunnah-sunnah nabinya.
Dan keduanya ini bersifat universal atau multitafsir atau bersifat umum. Artinya siapapun bisa menyampaikan kandungan Al-Quran, kandungan hadis berdasarkan latar belakang keilmuannya, latar belakang apa yang telah melatar belakanginya. Itu sunnah dan Al-Quran. Dan tentunya itu yang menjadi pegangan kita dalam hidup di dunia. Berhubung sunnah beliau, dan kan sunnah ini kata ulama, dan ulama berbagai macam pendapat tentang sunnah. Kalau ulama hadis mengatakan sunnah itu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan Nabi, baik itu perkataan, perbuatan atau persetujuan Nabi, ikrar Nabi, itu sunnah dalam menurut ulama hadis. Menurut ulama fikih, sunnah itu segala sesuatu yang dilakukan Nabi tapi yang mengandung hukum. Jadi berjalannya Nabi itu tidak mengandung hukum, maka itu tidak termasuk sunnah menurut ulama fikih. Menurut ulama yang lain, ulama usul yang tadi usul fikih mengandung hukum. Menurut ulama fikih, segala sesuatu yang apabila dilakukan maka mendapat pahala, apabila ditinggalkan maka tidak berdosa, itu sunnah. Dan yang paling umum diambil ulama adalah sunnah menurut ulama hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Dan berkaitan dengan hal ini, ulun ingin menyampaikan satu hadis yang kiranya hadis ini sudah kada asing lagi, sudah familiar, sudah sering kita dengar dimanapun, bahkan mungkin kita sudah hafal semuanya. Dan hadis ini dimuat oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau, hadis yang pertama dalam kitab Arba'in beliau, Arba'in Nawawiyah, kitab Arba'in 40 hadis yang dikumpulkan beliau. Bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, an Amiril Mukminin an Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi kata Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Kata beliau, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan ini dalam ilmu hadis metode atau cara penyampaian hadis yang paling tinggi dengan metode sami'tu, metode pendengaran. Jadi ini yang paling tinggi. Kenapa? Karena pendengaran ini bisa dipastikan sahabat mendengar langsung dari Nabi. Jadi tidak ada perantara antara sahabat dan Nabi. Ini yang paling tinggi, dan hadisnya derajatnya mutawatir. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi alasan ulun menyampaikan hadis ini karena hadis ini insya Allah kita semua bisa mengamalkan. Insya Allah kita semua bisa mengamalkan, dan ini termasuk fondasi dalam agama kita. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu tergantung niatnya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan yub'atsun nasu ala niyatih. Nanti di hari kiamat seseorang itu akan dibangkitkan berdasarkan niatnya yang selama dilakukan di dunia. Bagaimana dia sering dia niatkan dalam kehidupan dunia, sebagai itu juga dia dibangkitkan nanti di hari kiamat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya, yang niatnya hijrah karena Allah dan Rasulnya, melakukan amal soleh karena Allah dan Rasulnya, melakukan segala perbuatan di dunia ini karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya, maka perbuatannya, maka amalnya tersebut hanya Allah dan Rasulnya yang akan membalasnya nanti. Wa man kanat hijratuhu di dunia yusibuha, barang siapa yang hijrahnya atau niatnya, amalnya untuk
dunia, yusibuha yang ingin dia dapatkan, awimro'atin yang kihuha atau perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka sampai situ sajalah niat atau amalnya tadi. Maka jika niatnya karena dunia, maka sampai dunia sajalah niatnya, tidak dibawa sampai akhirat. Seandainya niatnya karena perempuan, karena harta, karena tahta, maka sampai situ jualah niatnya nanti. Sampai situ jua amalnya, tidak dibawa sampai ke akhirat. Jadi kata Imam Syafi'i, hadis ini termasuk sulusuddin. Hadis ini termasuk sepertiga agama. Kenapa? Karena ulama sepakat bahwa segala amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini itu tergantung niat. Kita mengkada niat, mengkada berniat, sholat pasti kada sah. Yang pertama dalam sholat kan niat. Rukun yang pertama dalam sholat niat. Puasa juga wajib berniat. Zakat wajib berniat. Haji wajib berniat. Jadi segala amal ibadah ulama sepakat bahwa segala sesuatunya wajib pakai niat. Oleh karenanya niat ini penting, fondasi dalam agama kita. Bahkan kata di hadis yang lain kata Nabi, niyatul mu'min khairum min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Jadi kata saking pentingnya niat ini, ada ulama mengarang kitabun niat, kitab tentang niat. Jadi kata beliau menjelaskan hadis tadi, niatul mukmin khairum min amali. Kenapa niat mukmin itu bisa menjadi lebih baik daripada amalnya? Jadi kata beliau, karena niat ini kan terletak di dalam hati, dan hati itu anggota badan yang paling mulia dalam anggota tubuh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata dalam Al-Qur'an, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Takwa itu terletak di hati. At-taqwa hahuna kata Nabi. Takwa itu di dalam hati. Jadi hatilah yang berperan penting dalam membangun ketakwaan seseorang. Jadi kata beliau dalam kitab ini, kenapa? Karena hati yang paling berperan besar dalam pembentukan niat itu. Makanya Nabi Ayub ketika beliau sakit kan beliau berdoa. Beliau sakit lepra, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau musnahkan diriku, janganlah engkau sakitkan diriku, kecuali engkau tinggalkan dua hal di dalam tubuhku ini, yaitu hati dan lisanku, lidahku, supaya aku bisa bermunajat, supaya aku bisa selalu berzikir, supaya aku selalu bisa mengingat pada engkau. Jadi hati yang paling utama dalam tubuh ini. Alasan kedua, kenapa? Li'anna niyata tanfa'u bimujarradiha. Karena niat bisa berpahala tanpa ibadah. Jadi, kan dalam hadis disebutkan, barang siapa yang tazirus sholah, barang siapa yang menunggu sholat, fahuwa fi sholatin hatta yusolliya. Barang siapa yang dia menunggu sholat, umpama kita datang sekarang asar jam 4 lewat sedikit, datang jam 3 ke masjid, selama kita menunggu sholat, maka fahuwa fi sholatin, maka menunggunya kita itu ditulis malaikat dalam status kita sholat. Kata Nabi, man yantaziru sholah fahuwa fi sholatin hatta yusolliya. Barang siapa yang menunggu waktu sholat, maka ia termasuk dalam hitungan ibadah sholat sampai dia waktunya sholat. Umpama kita jam 3 datang ke masjid, jam 4 sholat, ampun khilaf, jam 3 lewat sedikit sekarang asar belakas, setengah 3 kita datang, maka dari jam setengah 3 sampai kita sholat di jam 3 lewat itu, maka itu ditulis malaikat sudah waktu full pahala kita sholat. Makanya kata Nabi, niyatul mu'min khairum min amalih. Dan bahkan kata ulama disunahkan
berniat segala sesuatu yang berhukum mubah. Tidak hanya segala sesuatu yang wajib dan sunnah, bahkan yang mubah pun disunahkan berniat, niat yang baik. Makanya kata Nabi, di dalam suatu riwayat disebutkan, nanti di hari kiamat ada seseorang yang kaget, pahalanya banyak melimpah. Ada pahala puasa Nabi Daud, ada pahala sunnah, ada pahala haji, ada pahala membaca salawat 5.000 kali. Padahal dia tidak pernah memperbuat amalan tersebut selama hidup di dunia. Jadi kata malaikat, dia bertanya kepada malaikat, kenapa dia punya pahala sebanyak ini? Jadi kata malaikat, karena kamu telah meniatkannya. Jadi kata malaikat, karena kamu telah meniatkannya selama di dunia, maka niat tulus tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat, dan akhirnya dapat balasannya di hari kiamat nanti. Makanya niat ini penting. Kita Guru Adun suah berkisah di majelis malam Jumat. Jadi ada orang jadi wali, padahal gawiannya ala kadarnya. Yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan ala kadarnya, semampunya saja, tidak berhemat, kada berhemat. Jadi ditanya malaikat, kenapa kamu bisa sampai mencapai derajat wali ini? Jadi kata dia, aku bangun tengah malam, tiap aku bangun, aku selalu berdoa, Allahumma asyrikna fi du'a'is sholihin. Ya Allah, ikutkanlah aku dalam doa-doanya orang soleh. Batu guringnya lagi. Habis berdoa seperti itu, kada sholat, kada wudu, kada sembahyang, langsung guring lagi. Akhirnya ketika dia meninggal dapat derajat wali, karena berkat dia ikut niatnya orang soleh, dia termasuk dalam doanya orang soleh. Makanya kan kita diajarkan biasa berniat kama nawabihi salafunas soleh. Kita berniat, misalkan biasa majelis kita tawasul kita kan biasanya berniat kama nawabihi salafunas solih. Kita berniat sebagaimana para ulama yang terdahulu telah berniat, dan itu masuk semua. Ulama berniat umpat majelis supaya memuji Nabi, masuk. Itu pentingnya niat, betapa agungnya niat. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Barang siapa yang berkeinginan, atau kalau dalam bahasa kita berambisi. Jadi niat bukan sekedar niat. Aku hendak sembahyang malam 1000 rakaat, tapi guring jam 1. Kayak apa bangunnya? Jadi ini bujur-bujur berambisi, niatnya kuat, hendak selawat 1000 kali, ya bermodal bawa tasbih 24 jam pakai tasbih. Hendak sembahyang malam 20 rakaat, guring jam 10, jam 9, jam 8 supaya bangun malam. Jadi kata Nabi, man hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat tulus untuk satu perbuatan, maka sudah ditulis perbuatan tersebut. Belum falam ya'malha, sekalipun perbuatan tersebut kada sampai diamalkan. Sekalipun perbuatan tersebut kada sampai diamalkan, kutibat lahu hasanatun kamilah, maka ditulis baginya satu perbuatan sempurna. Jadi kada dikurang-kurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita berniat baca selawat 5.000 kali, target kita dalam bulan Rabiul Awal setiap harinya baca selawat 5.000 kali misalkan. Kita niat jadi bujur tulus, kita niatkan, dan itu insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini penting niat, dan insya Allah ini bisa kita amalkan. Makanya guru-guru kita kan melajari, ketika makan niat supaya kuat beribadah, ketika mandi niat supaya badan harum, supaya ngumpatin Nabi suka yang harum-harum. Kita guring supaya
istirahat supaya nanti bangunnya kuat lagi, semangat lagi beribadah. Dan itu seperti itu. Jadi segala kata ulama memang disunahkan dan itu berhasil. Artinya niatnya itu memang berpahala, bukan niat bohong-bohongan, bukan niat sia-sia, tapi niatnya memang berpahala. Jadi intinya niat, kita perlu niat kita tancapkan dalam hati masing-masing apa yang akan kita berbuat, baik malam ini, baik nanti 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, setahun kemudian, kita sudah punya target. Dan target itu sudah kita tancapkan niat kita. Umpama tahun depan aku hendak berhaji, kayak apapun hasilnya, yang penting sudah niat. Dan insya Allah Allah catat nanti niatnya. Dan semoga ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan semuanya. Salah dan khilaf mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا اللهم اجعل ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هادية بالغة رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم ثواب المثل ثواب ذلك إلى راحي آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله سلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب المثل ثواب ذلك إلى راحي الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب المثل ثواب ذلك إلى راحي آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص بها إلى روح Mukhtar bin Ahmad wa ruh Abdurrahman bin Labango wa ila ruh Rustini binti Junaid wa ila ruh Syarkawi bin Mukhtar wa ila ruh Hilmah binti Mukhtar. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afina wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin nar. Allahumma ij'alhum fida'an lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa 'itqan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa shira'an lahum minan nar wa dijatan lahum minan nar. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum wa ma'wahum برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.